Dan pemirsa, untuk membahas rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua, saya sudah bersama dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui sambungan Zoom dan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi, Pak Teguh dan Pak Damanik. Kalista, Pak Damanik, selamat pagi. Dan berempati. Baik, kita ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak, ini kan kemarin jaksa mengembalikan berkas ke penyidik karena ada sejumlah dokumen yang belum lengkap. Jampidum menegaskan belum mengetahui terkait anatomi kasus. Apakah rekonstruksi itu untuk mendapatkan anatomi kasus yang kurang atau ada hal lain, Pak? Iya, jaksa kan meneliti berkas ya. Jaksa ingin memastikan bahwa berkas perkara yang mereka teliti ya, kalau dibawa ke pengadilan itu kuat. Ya, karena tugas mereka membuktikan, bukan polisi nih, ya. Oleh karena itu jaksa tidak mau ada kekurangan formil maupun material ya. Nah, yang tadi disebut anatomi kasus. Mungkin termasuk tadi kebutuhan untuk rekonstruksi ya. Peran dari masing-masing pihak tersangka maupun saksi-saksi. Kan rekonstruksi itu adalah satu bentuk reka ulang ya, proses yang dilakukan oleh penyidik untuk mereka ulang atau membangun kembali peristiwa pidana yang terjadi dengan merujuk pada tempat kejadian perkara dan waktu kejadian perkara. Nah, ini harus diperankan bagusnya adalah oleh para pihak yang terlibat langsung. Jadi begitu. Baik. Pak Damanik, lantas untuk Komnas HAM sendiri ini menemukan ada dua keterangan yang berbeda nih dari Ibu PC. Ini kira-kira apa saja, Pak? Keterangan yang mana? Kami mendapatkan informasi ini ada dua keterangan yang berbeda dari Ibu Putri Chandrawati pada saat kejadian. Nah, ini kami juga ingin menanyakan kepada Komnas HAM, keterangan apa yang berbeda dari Ibu PC ini? Semula kan semua seperti digambarkan ya, bahwa terjadi pelecehan seksual disertai dengan penodongan senjata. Itu konstruksi peristiwa yang dibangun di awal kan. Ketika kami periksa Baradae dan teman-temannya itu sudah terbantahkan, tidak ada penodongan senjata yang mereka saksikan. Juga mereka tidak melihat ada pelecehan seksual. Jadi kalau misalnya beranjak dari konstruksi yang pertama, kan saya katakan tempo hari, satu-satunya keterangan itu adalah dari Ibu PC sendiri. Sementara dari dua ADC, dalam hal ini Baradae dan RR itu, mereka mengatakan mereka hanya mendengar teriakan, tidak menyaksikan apapun, juga tidak menyaksikan penodongan senjata. Nah, belakangan dugaan pelecehan seksual yang di Duren 3 itu kemudian dicabut dan berpindahlah lokusnya dan tempusnya itu 7 malam di Magelang gitu, dengan keterangan dari KM, RR dan Susi ya gitu. Baradae tidak menyaksikan, Riki juga tidak, Riki ada di luar waktu itu. Jadi hanya ditambahkan selain keterangan Ibu PC itu keterangannya Riki, Kuat dan Susi. Jadi kan kembali lagi kita masih belum bisa memastikan apapun itu, apakah benar terjadi ya dugaan, bahkan sudah disebut bukan pelecehan tapi kekerasan kan. Maka kita minta supaya itu menjadi tugas penyidik untuk melakukan pendalaman. Tapi kalau pendalaman tidak bisa dilakukan, saya kira ya konstruksi peristiwa bahwa ada perencanaan pembunuhan, kemudian ada eksekusinya sesuai dengan sangkaan 340 itu kan sudah terpenuhi. Itu cukup saya kira gitu. Jadi tidak perlu terlalu berlama-lama dengan soal pendalaman kepada Ibu PC yang satu pengakuan dengan pengakuan yang lain itu berubah dari satu keadaan lain. Walaupun dikatakannya yang di yang di pengakuan yang pertama itu dia sebetulnya hanya diarahkan saja untuk mengakui seperti itu. Lantas Pak Damanik, ini sebenarnya poin apa yang ingin dipastikan dari Komnas HAM untuk rekonstruksi pada hari ini, Pak? Iya, sekarang kan sudah mengerucut. Kita sejak awal dulu kita dorong supaya mengerucutnya itu memang di antara Saguling 3 rumah pribadi dengan rumah dinas. Jadi jangan kemana-mana. Nah, sekarang rekonstruksinya akan di 2 rumah itu. Betul. Di mana dimulai kalau dalam konstruksi peristiwa yang selama ini sudah akhir-akhir ini sudah dibangun itu
Itu nanti rombongan Ibu PC pulang dari Magelang, kemudian bertemu suaminya yang sudah lebih duluan datang di situ kira-kira berapa menit, itu dikatakan bahwa dia menceritakan apa yang terjadi di Magelang. Setelah itu FS ini marah, kemudian melakukan perencanaan pembunuhan dengan memerintahkan 3 anak buahnya. Dalam hal ini yang mengeksekusi adalah Baradae. Masih ada selisih di situ informasinya, apakah hanya Baradae sendiri atau seperti keterangan Baradae juga FS melakukan eksekusi. Kan itu nanti yang harus direkonstruksikan, sehingga dari terang benderang siapa yang melakukan penembakan, atas perintah siapa, bagaimana kira-kira perintah itu dilakukan, apakah hanya perintah saja atau dengan ancaman misalnya. Itu kan penting juga untuk menerangkan posisi yang persis dari seorang Baradae yang kita tahu dia hanya seorang barada, pangkat paling rendah di situ. Ya, dari awal-awal saya katakan janganlah seorang anak muda yang dengan pangkat paling rendah di situ, paling junior, menanggung resiko semua hal, kan itu. Itu dulu yang saya angkat ya. Sehingga memang sangat penting untuk memastikan siapa melakukan apa dan bagaimana jalan ceritanya. Karena ada juga konstruksi peristiwa dibangun bahwa Baradae ini tidak hanya sekedar diperintah tapi juga diancam. Nah, kalau benar seperti itu, ini kan persoalannya lain lagi. Dibandingkan dengan cerita lain bahwa sebelumnya diiming-imingi uang. Nah, kalau ada motif uang kan berbeda dengan kalau dia dalam melakukan itu di bawah ancaman. Saya kira rekonstruksinya jadi penting itu nanti untuk menerangkan posisi masing-masing, sehingga tanggung jawab hukumnya nanti di persidangan juga memang proporsional sesuai dengan kesalahannya masing-masing. Pak Damanik, mengenai selisih informasi, nah ini kita melihat adanya CCTV yang sudah beredar di masyarakat. Apakah ada missing link yang sudah mulai ditemukan nih dari Komnas HAM sendiri? CCTV yang pertama itu yang kami terima ya, yang beredar di 2 televisi itu berbeda dengan yang kami terima. Ada bagian-bagian yang tidak sama. Jadi kami punya CCTV sendiri yang kemudian kami dapatkan juga raw materialnya. Jadi sudah kami cocokkan ya, kalibrasi dan macam-macam. Ya memang itu 17:07 itulah mereka keluar dari rumah Saguling menuju rumah dinas. Nah, dalam beberapa waktu kemudian saudara FS ini menyusul, walaupun dia dalam keterangannya kepada kami kan mengakui bahwa seolah-olah dia mau pergi ke satu tempat yang lain, tapi dia berhenti gitu, untuk menggambarkan nanti peristiwa bahwa setelah terjadi pelecehan dan tembak-menembak, dia ditelepon, itu diakuinya sama kita. Nah, yang benar adalah memang dia menuju rumah TKP itu, dan sekarang ada alat bukti baru, CCTV yang berada di luar rumah ya. Jadi yang belum didapatkan itu CCTV di dalam rumah TKP, tapi CCTV yang di security sudah ditemukan, dan itu kelihatan bahwa Joshua masih ada di situ dalam kondisi masih hidup. FS masuk ke rumah itu. Jadi berarti skenario yang pertama yang memang dia sudah akui itu dia rekayasa, itu membuktikan bahwa dia ada di TKP sebelum Joshua terbunuh. Baik, Pak Teguh, mengenai CCTV yang hilang ini seperti apa Pak Teguh melihatnya? Kalau CCTV yang hilang kan akhirnya tidak bisa menjadi satu barang bukti atau petunjuk menjelaskan peristiwa. Ya, tadi yang dikatakan Pak Tovan itu benar sebetulnya ya, bahwa rekonstruksi ini itu ingin mengetahui peran dari Pak FS ya, dan juga yang lain. Yang paling penting peran Pak FS. Apakah Pak FS ada di tempat kejadian ketika Brigadir Yosua masih hidup? Ya, kalau ada di tempat kejadian ketika Brigadir Yosua masih hidup, artinya kematian Brigadir Yosua yang hari ini akan direkonstruksi itu untuk bisa menjelaskan dan meyakinkan kepada penyidik bahwa Irjen Verdi Sambo terlibat di dalam kematian Brigadir Yosua, ya. Itu seperti itu. Apalagi keterangan kemudian Baradae juga menyatakan bahwa FS ikut menembak. Nah, rekonstruksi inilah yang akan dijelaskan itu peran perbuatan masing-masing, ya, peran perbuatan Baradae, Irjen FS, Kuat Ma'ruf, kemudian Ricky, Brigadir Ricky, dan juga Nyonya PC.
perbuatannya ya, bukan motif ya. Bukan motifnya. Kalau motif itu nanti berdasarkan keterangan saksi-saksi saja. Ya. Tapi yang dia akan dijelaskan dalam rekonstruksi ini adalah penting sekali perbuatan apa dan dilakukan oleh siapa dan bagaimana mengakibatkan Brigadir Yosua mati. Nah itu aja yang akan dicari dalam rekonstruksi ini, di tempat mana. Baik. Gitu ya, begitu. Baik. Selain mengetahui peran dari Verdi Sambo pada saat kematian Brigadir Yosua, menurut Anda apakah Baradae ini sebagai justice kolaborator bisa dihadirkan pada saat rekonstruksi atau lebih baik jangan? Memenuhi ya ketentuan ya. Satu proses pemeriksaan yang material sebaiknya dihadirkan. Sebaiknya dihadirkan ya, supaya terlihat peranannya jelas. Tetapi memang ini problemnya adalah problem psikologis ya. Buat Baradae yang jauh, sangat jauh jaraknya, pangkat jabatannya dan juga usia, serta kunci semua peristiwa bisa dijelaskan itu adalah pada Baradae. Saya lihat ya, LPSK maupun penyidik juga tidak mau ambil resiko apabila Baradae tidak siap ya, karena dalam rekonstruksi tersangka atau saksi bisa menolak ya, dia kemudian bisa digantikan peran yang lain. Apabila menolak dan cukup alasan bisa, apalagi seorang tersangka bisa membantah, bisa menolak memberikan keterangan atau bisa menolak untuk melakukan rekonstruksi ya. Baik, ini sesuai Undang-Undang Pasal 10A ya, sebagai justice kolaborator ini bisa menggunakan haknya untuk tidak datang, untuk tidak bertemu dengan terdakwa lainnya. Betul. Kalau untuk Pak Damanik ini seperti apa? Apakah penting kehadiran Baradae dalam rekonstruksi pada hari ini? Oh iya, menurut saya sangat penting, terutama buat juga posisi dirinya yang di awal-awal itu dikonstruksikan sebagai pelaku utama. Jadi saya kira ini saatnya bagi Baradae untuk menyatakan kebenaran dalam versi dia dari apa yang dia ketahui, yang kemudian dia saksikan dan dia lakukan itu ya. Karena saya katakan ya, sudah terbantah pun semua tembak-menembak itu kan masih dibangun konstruksi bahwa ada uang yang ditawarkan. Itu akan berbeda dampaknya nanti kalau seandainya yang terbukti misalnya adalah bahwa dia diperintah atau bahwa dia bahkan diancam untuk melakukan eksekusi itu gitu. Itu kan dampak hukumnya akan berbeda buat seorang Baradae. Jadi penting bagi dia bukan saja untuk menerangkan peristiwa ini secara keseluruhan, tapi juga tentang posisi dirinya sebagai salah satu tersangka sekarang yang dikenakan pasal 338 itu. Pak Damanik, tapi selain itu ini posisinya kan sebagai justice kolaborator dan mengingat tekanan psikisnya ini bagaimana Pak kalau misalkan dipertemukan dengan Verdi Sambo nanti? Ya, saya kira itu tergantung pada pengacaranya lah ya. Kalau misalnya dalam pertimbangannya dan ditanyakan pada saudara Baradae ini dia sanggup menghadapi itu ya tidak ada salahnya. Tapi kemudian kalau dia ragu-ragu ya saya kira itu haknya juga untuk dia misalnya tidak langsung berhadapan dengan FS itu. Nah, itu tergantung saja kepada pilihan-pilihan dari terutama pilihan yang disadari sepenuhnya oleh Baradae itu. Tapi sebaiknya memang kalau dia mampu saya kira tidak mengapa atau sebaiknya dia datang langsung berhadapan dengan semua tersangka lain untuk menerangkan peristiwa yang sejujurnya menurut versi dia. Baik, terlepas dari pilihan, kalau misalkan dari sisi Komnas HAM ini lebih baik Baradae datang menghadiri rekonstruksi atau tidak? Saran dari Komnas HAM? Baik, saya kira lebih baik datang. Tapi sekali lagi kan pilihan-pilihan itu kan terpulang pada Baradae ya. Dia yang bisa merasakan apakah dia sanggup menghadapi itu atau mungkin dia tidak sanggup misalnya. Nanti pengacaranya bisa memberikan satu konsultasi untuk membuat satu keputusan. Harapan kita sih dia datang dan dia berani berhadapan dengan siapapun di situ termasuk saudara LPS. Tapi sekali lagi saya katakan terpulang kepada Baradae untuk mengambil keputusan atas kehendaknya dan kemauannya sendiri. Baik, berarti dari sisi Komnas HAM ini menyarankan supaya Baradae tetap datang. Untuk Pak Damanik sendiri nanti jam 10 akan turut serta dalam rekonstruksi pada siang nanti? Iya, Mbak. Makanya saya nggak bisa
nggak bisa terus bersama Mas Sugeng ini. Sebetulnya senang sekali bisa berdialog dengan Mas Sugeng, tapi karena saya nanti sebentar lagi harus berangkat ke TKP ya, teman-teman dari tempat lain sudah mulai menuju sana. Udah ditelepon saya untuk segera ke sana. Jadi memang nanti saya mohon izin pamit ya. Sekali lagi terima kasih kepada iNews dan juga Mas Sugeng yang terus memberikan dukungan terhadap penyelesaian masalah ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami di Breaking News. Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Salam sehat, Pak. Terima kasih, terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News, rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.